Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yance Manurung dengan NIM S1A1230022 dari Prodi Informatika Angkatan 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi desain set instruksi dan jenis-jenis operan. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Yang pertama, kelengkapan set instruksi. Yang kedua, ortogonalitas atau sifat independensi instruksi. Yang ketiga, compatibilitas, yaitu short code compatibility. Dan objek kode compatibility. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal yang pertama, operation reporter, beberapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan beberapa sulit operasinya. Yang kedua, data, tipes, tipe atau jenis data yang dapat diolah instruction. Format seperti panjangnya, banyaknya, alamatnya, dan sebagiannya. Yang ketiga itu register. Register, banyaknya register yang dapat digunakan. Keempat, register, yaitu mode penyelamatan untuk operasi selanjutnya. Karakteristik dan fungsi set instruksi. Yang pertama, operasi dan CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankan. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau mesin instruction atau instruksi komputer atau computer instruction. Yang kedua, kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi atau instruction set. Lanjut di bagian desain set instruksi. Pertama, format instruksi, yaitu sebagai menentukan bagaimana instruksi akan diwakili dalam memori. Kedua, set instruksi untuk memilih himpunan instruksi dasar yang akan diimplementasikan, mempertimbangkan kebutuhan aplikasi dan efisien. Ketiga, addressing, mode untuk menentukan bagaimana operan diakses seperti register, addressing, direct addressing, dan indirect addressing. Penerapan desain set instruksi dalam komputer yang penting dalam menentukan cara prosedur beroperasi dalam menjalankan program berikut. Ini adalah beberapa cara di mana set instruksi diterapkan dalam komputer. 1. Eksekusi program. Desain set instruksi menentukan instruksi-instruksi yang dapat diproses oleh prosesor. Saat program dieksekusi, prosesor membaca instruksi dari memori, memecahnya menjadi operasi yang diperlukan, dan menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan desain set instruksi yang ada. 2. Interaksi dengan memori. Desain set instruksi juga menentukan cara prosesor berinteraksi dengan memori komputer. Ini termasuk cara membaca dan menulis data ke dalam memori, mengakses alamat memori, dan melakukan operasi lain yang melibatkan memori. 3. Penggunaan register. Desain set instruksi juga mengatur penggunaan register di dalam proses. Register digunakan untuk menyimpan data sementara, alamat memori, dan hasil operasi. Desain set instruksi menentukan jumlah register yang tersedia, jenis register yang dapat digunakan, dan cara register digunakan dalam operasi. 4. Optimasi kinerja dengan desain set instruksi yang efisien. Prosesor dapat menjalankan program dengan lebih cepat dan efisien. Instruksi-instruksi yang dioptimalkan dapat mengurangi waktu eksekusi program dan meningkatkan kinerja keseluruhan komputer. 5. Kompatibilitas dan portabilitas. Desain set instruksi yang konsisten memungkinkan program yang ditulis untuk satu arsitektur komputer dan dijalankan pada arsitektur komputer lain yang mendukung desain set instruksi yang sama. Ini memudahkan kompatibilitas dan portabilitas program di berbagai platform. Elemen-elemen set instruksi. 1. Operation kode atau sering disebut opkode adalah suatu kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan dijalankan operan. Short code operan reference adalah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operasi matematika. Result operan reference adalah suatu hasil dari operan yang dijalankan. Next, instruction reference adalah bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi dijalankan. Jenis-jenis operan. A. Operan konstanta, nilai yang langsung dimasukkan ke dalam instruksi seperti angka atau karakter. Operan register, lokasi penyimpanan data dalam CPU yang dapat diakses dengan cepat. Operan memori,
Data yang disimpan dalam memori utama diakses melalui alamat memori. Operan input-output, data yang terkait dengan perangkat input-output seperti keyboard atau layar. Operan konstanta, kelebihan mudah dipahami dan diimplementasikan efisien dalam hal ruang memori kekurangan. Tidak fleksibel karena nilai konstanta tidak dapat diubah saat program dijalankan. Membutuhkan banyak instruksi jika nilai konstanta perlu diubah. Operan memori, kelebihan dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Kekurangan, akses data lebih lambat dibandingkan register. Membutuhkan manajemen memori cermat. Operasi set instruksi untuk transfer data. Move untuk memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Store memindahkan word dari prosesor ke memori. Load memindahkan word dari memori ke prosesor. Exchange menukarkan isi sumber ke tujuan. Clear reset memindahkan word ke tujuan. 6. Set memindahkan word 1 ke tujuan. 7. Push memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. 8. Pop memindahkan word dari bagian paling atas ke sumber. Jadi kesimpulannya, desain set instruksi dan jenis operan yang digunakan saat berpengaruh terhadap performa dan fleksibilitas arsitektur komputer. Pemilihan operan yang dapat mengoptimalkan waktu eksekusi program. Mungkin hanya itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.